warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amelia Febriani akan membacakan apa pengertian manajemen strategis perusahaan. Manajemen strategis perusahaan adalah suatu metode untuk penetapan tujuan, pengembangan dan perencanaan untuk mencapai sasaran, mengalokasikan sumber daya, dan merencanakan pencapaian dengan kombinasi aktivitas-aktivitas berbagai bagian fungsional perusahaan untuk mencapai tujuan dan visi misi. Selanjutnya, bagaimana konsep manajemen strategis perusahaan? Bisa berasal dari anggota perusahaan dari posisi apapun berupa preskriptif dan deskriptif. Preskriptif berarti mengembangkan strategi sebelum masalah muncul, sementara deskriptif berarti mempraktikkan strategi ketika dibutuhkan atau masalah telah muncul. Banyak perusahaan ini menyadari pentingnya berpikir dan merencanakan strategi untuk meningkatkan fungsi perusahaan. Terima kasih. Nama saya Hamdi Susanto, saya akan menjelaskan tentang manfaat manajemen strategi. Manfaat manajemen strategi yang pertama itu menghasilkan keputusan terbaik untuk perusahaan. Yang kedua, meningkatkan kemampuan perusahaan menghadapi tantangan. Yang ketiga, merangsang motivasi kerja dari karyawan dengan melibatkan karyawan dalam merumuskan strategi. Yang keempat, lebih peka terhadap ancaman dan tantangan eksternal. Yang kelima, meminimalisir masalah dan hambatan dari internal maupun eksternal. Yang keenam, menciptakan proses organisasi yang lebih efektif dan efisien. Yang ketujuh, mengembangkan kemampuan adaptasi perusahaan dalam kondisi bisnis yang dinamis. Yang kedelapan, mendapatkan pendapatan yang maksimal dari aktivitas dan efisiensi proses bisnis. Kita berlanjut ke apa tujuan manajemen strategi. Tujuan manajemen strategi yang pertama, memberikan arah jangka panjang perusahaan yang bakal dicapai. Yang kedua, membantu perusahaan beradaptasi pada setiap perusahaan. Yang ketiga, membuat kinerja perusahaan menjadi lebih efektif. Yang keempat, mengaplikasikan dan mengevaluasi strategi yang disepakati dengan efektif dan efisien. Yang kelima, membuat strategi baru untuk menyesuaikan dengan perkembangan lingkungan eksternal. Yang keenam, meninjau ulang kelebihan dan kelemahan serta mencermati peluang dan ancaman bisnis perusahaan. Yang ketujuh, berinovasi pada produk dan layanan sehingga selalu disukai oleh konsumen. Sekian, terima kasih. Baik, saya Leni Janita akan melanjutkan membaca bagaimana proses manajemen strategis perusahaan. Tahap formulasi, membuat misi, menentukan kekuatan dan kelemahan internal, mengidentifikasi peluang dan tantangan eksternal, serta mengambil keputusan strategis pilihan termasuk kegiatan yang dilakukan pada tahap formulasi. Tahap implementasi. Pada tahap ini, Anda harus menentukan sasaran tujuan, mengelola kebijakan dan semua sumber daya, serta memotivasi pegawai, membangun kultur yang mendukung strategi dan menciptakan struktur organisasi yang efektif pun termasuk ke dalam tahap implementasi. Tahap evaluasi. Tahap evaluasi diperlukan untuk mencermati sukses tidaknya strategi yang diterapkan. Evaluasi sangat diperlukan agar strategi perusahaan Anda bisa beradaptasi dengan baik pada setiap perubahan internal dan eksternal.
Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.